Hai para penumpang gelap, kembali lagi bersama saya Mr. Y. Selamat datang di Terminal Misteri, di mana semua pemberhentian menuju kepada mimpi terburukmu. Kali ini kita akan berangkat menuju mimpi buruk yang lebih seram dari sebelumnya. Menuju sebuah desa yang sedang dilanda sebuah musibah berupa kutukan yang menyeramkan. Sudah siap berangkat? Keluarkan tiket kalian. Kencangkan sabuk pengaman. Kita berangkat ke tujuan. Daniel berlari sangat cepat dengan nafas terengah-engah. Sosok putih melompat-lompat mengikutinya dari belakang. Semakin cepat Daniel berlari, semakin dekat sosok itu. Nampak dari kejauhan kerumunan orang berkumpul. Sepertinya orang-orang yang bertugas ronda malam ini. Serasa mendapat harapan, Daniel langsung berlari ke sana. Ada 3 orang, Pak Somad, Hansip Desa, Pak Bayu, dan Pak Sugeng. Mereka sedang mengobrol di bawah lampu redup di pos kamling desa. Tolong! Tolong! Daniel berteriak sambil menghampiri mereka. Masih terlihat sosok putih mengikutinya dari belakang. Mereka menghampiri Daniel dan bertanya, apa yang terjadi? Bergetar seluruh tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, dia coba menjawab. Pocong. Mendengar jawaban Daniel, mereka seketika kaget. Pak Somad mencoba menenangkan Daniel, sementara Pak Bayu dan Pak Sugeng saling menatap dan ngobrol. Mana ini Pak? Terornya masih berlanjut. Berarti ini yang ketiga. Aduh, kasihan Daniel, umurnya masih muda. Jangan ngomong sembarangan Pak. 3 hari setelah kejadian itu, Daniel meninggal. Sama seperti 2 orang sebelumnya yang mengalami pengalaman yang sama. Daniel ditemukan meninggal, tergeletak di dekat kuburan korban kedua. Melihat kejadian itu, warga desa mulai panik. Mereka takut menjadi korban selanjutnya. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk pergi dari desa itu. Pak AC, kepala desa di sana, mulai khawatir dengan musibah yang menimpa desanya. Meminta persetujuan warga, Pak AC ingin memanggil orang pintar untuk mengatasi masalah yang terjadi. Karena dilanda putus asa, warga desa setuju dengan ide Pak AC. Dukun dipanggil. Dengan dupa dan bebacaan mantra, dukun itu mencoba membaca apa yang terjadi di desa itu. Dia menyelusuri seluruh sudut desa, sampai langkahnya terhenti di kuburan Dani. Desa ini dikutuk. Desa ini dikutuk. Teriak dukun itu setelah melihat kuburan Daniel. Pak Ase dan warga desa yang mengikuti dukun itu takut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya menimpa desa mereka. Pak Ase bertanya pada dukun itu, apa yang terjadi? Dukun itu menjelaskan bahwa desa itu telah dikutuk oleh sihir yang sangat kuat. Sebelum 3 korban yang diketahui warga, ada 1 warga desa yang meninggal dan memulai kutukan itu. Tidak tahu apa yang dilakukannya, sehingga desa itu dikutuk. Yang jelas, kutukan itu akan terus berlanjut. Pak Ase bertanya, apakah ada solusi untuk menyelamatkan desanya? Dukun itu memberikan 2 pilihan. Yang pertama adalah menemukan korban pertama dan membakar mayatnya.
atau membongkar kuburan korban terakhir dan membuang mayatnya ke sungai. Dukun bilang kalau menemukan korban pertama, kutukan akan hilang sepenuhnya. Sementara membuang mayat korban terakhir hanya untuk menahan kutukannya berpindah ke korban selanjutnya. Tidak ada satupun dari warga desa yang mengetahui siapa korban pertama yang dimaksud dukun itu. Sehingga dengan sangat terpaksa mereka memutuskan untuk melakukan cara kedua, membongkar kuburan Daniel dan membuang mayatnya ke sungai. Matahari baru saja terbenam, tapi mereka harus membuang mayat Daniel secepatnya. Mereka takut kalau mereka terlambat akan ada korban selanjutnya. Seluruh warga desa berkumpul di dekat kuburan Daniel dan menyaksikan pembongkaran kuburan bersama-sama. 4 orang ditugaskan Pak Ac untuk membongkar kuburannya. Mereka pun mulai membongkar kuburannya. Setelah menggali cukup lama, tanah yang digali sudah cukup dalam. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan mayat di dalamnya. Mayat tidak ada di sana. Pak, mayatnya nggak ada. Seketika seluruh warga desa panik dan takut. Suasana menjadi kacau dan ricuh. Sementara Pak Ac tertegun dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Keadaan semakin kacau ketika ada yang berteriak. Pocong! Orang itu menunjuk ke satu arah, di mana sudah ada pocong yang berdiri seakan mengamati mereka. Tidak cukup sampai di sana, warga bersaut-sautan, meneriaki hal yang sama. Pocong! 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 4 sosok pocong menampakkan diri, mengepung warga desa dari segala sudut. Situasi sangat kacau. Ada yang menangis, berteriak, berlari, dan tidak sedikit juga yang jatuh pingsan. Malam itu berlalu dengan kekacauan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang tersisa di desa itu, kecuali Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan bila menjadi warga desa tersebut? Akankah kalian meninggalkan desa itu atau ikut menghentikan kutukannya? Mana yang lebih penting, menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan banyak warga? Tapi semua sudah terlambat. Kalian dan warga desa telah gagal dan menjadi tumbal. Perjalanan telah selesai. Bagi penumpang yang selamat, silahkan duduk. Sampai jumpa di perjalanan lainnya bersama saya, Misteri di Terminal Misteri.